Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini, saya akan merangkum drama Korea bergenre fantasy romance yang berjudul Break Up Probation a Week. Drama ini mengisahkan pasangan kekasih bernama Park Garam dan Kim Son Jae. Suatu hari keduanya menghadapi nasib malang lantaran mengalami kecelakaan maut. Dalam tidurnya, Garam didatangi malaikat maut bernama X yang memberinya tawaran untuk menyelamatkan Son Jae. Ia diberi waktu seminggu untuk memutuskan hubungan dengan kekasihnya. Di saat mencari alasan supaya bisa putus, Garam justru menemukan banyak hal baik yang dilakukan Son Jae untuknya. Sanggupkah Garam memutuskan Son Jae demi menyelamatkannya dari kematian, atau justru sebaliknya? Di sebuah kafe, seorang wanita bernama Park Garam sedang duduk sambil menunggu kekasihnya yang bernama Kim Son Jae datang. Beberapa kali ia melirik jam menanti Son Jae yang akhirnya masuk ke dalam kafe. Sepekan yang lalu mereka berdua terlibat pertengkaran disebabkan Son Jae yang berniat pergi dinner bersama rekan kantornya dan melarang Garam untuk ikut dengannya. Garam tidak mengerti kenapa Son Jae menyembunyikan hubungan mereka dari teman-temannya. Jadi Garam mengira Son Jae merasa malu punya kekasih seperti dirinya. Son Jae hanya menjawab kalau dia masih sibuk dengan urusan kantor yang harus diselesaikan dan meminta Garam menunggunya kembali untuk berbicara lagi. Jawaban Son Jae justru membuat Garam semakin sulit memahami. Padahal mereka telah menjalin hubungan ini bertahun-tahun, namun masih banyak hal yang belum Garam ketahui dari kekasihnya itu. Karena sudah terlanjur kecewa, Garam tidak memerlukan penjelasan lagi. Sehingga ia meminta break sejenak agar mereka bisa saling memikirkan apa hubungan ini perlu berlanjut atau tidak. Itulah yang terjadi sepekan yang lalu, dan kini mereka kembali duduk berhadapan untuk membicarakan hal tersebut. Garam berharap Son Jae sudah memikirkannya, namun kata-kata yang keluar dari mulut Son Jae hanyalah permintaan maaf, dan ia merasa ini semua karena kesalahannya. Mendengar itu, Garam sungguh kecewa. Ia telah menunggu lama dengan berharap diberikan penjelasan, tapi Son Jae cuma meminta maaf tanpa memberi penjelasan apa-apa. Seluruh sikap Son Jae padanya seolah ingin mereka putus, namun Son Jae tetap membantahnya. Melihat Son Jae yang lagi-lagi cuma diam tak memberi penjelasan, Garam memutuskan pergi keluar dari kafe. Tak ingin Garam pergi, Son Jae kemudian menyusulnya. Selama ini Garam hanya menunggu sampai Son Jae bisa menjelaskan padanya suatu hari nanti. Namun setiap kali ia bertanya, Son Jae selalu menunjukkan reaksi menghela nafas tanpa menjawab. Sehingga hal tersebut membuat Garam jadi merasa minder, seolah dia itu cuma beban. Son Jae pun balik bertanya, pernahkah Garam berpikir kenapa Son Jae tidak mau menjawab pertanyaan itu? Sebab ada beberapa hal yang tidak dapat ia bagi dengan kekasihnya. Bukan berarti karena Garam adalah pacarnya, dia jadi berhak mendesaknya untuk menjawab. Penjelasan itu sudah cukup membuat Garam menilai bahwa sekarang Son Jae sudah tidak mencintainya lagi. Jika memang putus yang Son Jae inginkan, maka Garam akan menerimanya. Padahal Son Jae tidak ingin putus, tapi Garam yang sudah terlalu kecewa dan sedih tidak lagi mau mendengarkan penjelasan Son Jae, kemudian pergi meninggalkannya. Namun ketika menyeberangi jalan, Garam tidak memperhatikan tanda menyeberangnya sudah berganti merah. Di waktu bersamaan, Son Jae melihat truk yang sedang melaju kencang ke arah Garam. Tanpa banyak berpikir, ia pun segera berlari demi menolong kekasihnya itu. Ketika membuka mata, Garam mendapati dirinya berada di sebuah lorong sendirian. Tempat itu sungguh misterius. Ia melangkah dan melihat kertas di tangannya yang bertuliskan angka, menunjukkan lokasi ruangan yang harus ia tuju. Di dalam ruangan tersebut, ada seorang pria yang sedang duduk sambil membaca berkas. Pria itu menyebutkan bahwa Garam sudah tewas. Ia tak paham dengan maksud perkataan pria itu, sembari melihat berkas-berkas di atas meja mengenai laporan kematian Garam dan juga Son Jae. Ketika pria itu memutar penanya, membuat Garam bisa melihat kecelakaan yang telah menimpanya bersama Son Jae sesaat sebelum ia meninggal dunia. Merasa syok, Garam pun berdiri dan berniat pergi. Tetapi entah bagaimana, pria tersebut sudah berada di hadapannya lagi. Ia menyodorkan selembar kertas kepada Garam sebagai konfirmasi kematian yang harus ia tanda tangani. Kemudian pria itu akan menjelaskan prosedurnya. Garam pun menanyakan bagaimana keadaan Son Jae kekasihnya. Pria itu menjawab bahwa saat ini Son Jae masih hidup. Hidup Son Jae tak lama lagi dan ia akan menyusul Garam. Kecuali ia bersedia menandatangani lembar kertas yang diberikan. Melihat Garam yang masih bingung,
Akhirnya pria itu memperkenalkan diri kalau dia merupakan malaikat maut yang diketahui bernama X. Masih teringat jelas dalam ingatan Garam kalau Sonji telah berusaha mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Karena merasa bersalah dan tak ingin Sonji mati menyusulnya, sambil berlutut, Garam memohon kepada X agar mau membiarkan Sonji tetap hidup. Buat X ini sungguh menarik, sebab ia melihat Garam sekarang lebih mementingkan seseorang yang berharga untuknya dibanding peduli dengan apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Padahal sebelumnya, Garam justru ingin putus karena sesuatu yang sepele. Pemikiran labil manusia itulah yang tak dimengerti oleh X. Garam kembali memohon, dan ia bersedia melakukan apa saja asalkan Sonji dibiarkan hidup. Melihat keseriusan Garam, akhirnya X mau memberikan Garam kesempatan, kemudian menyodorkan kertas untuk ditandatangani. Selain itu, X menjamin akan mengabulkan permintaan Garam asalkan dia mau melakukan satu syarat. Menurut X, syarat ini tak akan sulit karena sebelumnya Garam pernah melakukannya sekali. Setelah menandatangani kontrak, bersama dengan dimasukkannya berkas ke dalam laci, seketika waktu pun berputar kembali. Garam membuka matanya dan menyadari ia telah berada di rumahnya. Kepalanya terasa sakit dan merasa semua ini seperti mimpi. Di hadapannya melintas Sonji yang baru saja pulang kerja. Semua yang ia lihat itu seperti pernah Garam lewati sebelumnya, yaitu ia langsung tahu kalau gelas yang diambil Sonji akan pecah. Setelah memeriksa ponselnya, ia pun sadar bahwa waktu telah mengulang ke masa lalu, yaitu sepekan atau tepatnya 7 hari sebelum terjadi kecelakaan. Ia teringat dengan syarat yang diberikan oleh X kepadanya. Kalau dalam waktu 1 minggu, Garam harus mengakhiri hubungan atau putus dengan Sonji. Kali ini ujian hidup sungguh berat bagi Garam, sebab ia diberi waktu seminggu untuk berpisah dengan pria yang terbukti rela mengorbankan nyawa untuknya. Tanpa menjelaskan apa-apa, tiba-tiba Garam langsung minta putus. Ia meninggalkan Sonji, lalu masuk ke kamarnya untuk mengemasi pakaian ke dalam koper. Tapi Sonji bersikeras kalau dia tidak akan pernah bisa putus dengan Garam. Dalam benaknya Garam berpikir, apa mungkin semua kejadian itu hanyalah mimpi buruk yang disebabkan oleh rasa cemasnya. Beberapa saat kemudian, Sonji menerima telepon dari rekan kerjanya yang mengajak bertemu. Ia pun meminta izin kepada Garam untuk pergi keluar sebentar karena harus memberikan hadiah kepada temannya yang akan menikah. Dan Garam pun mengizinkannya pergi asalkan jangan terlambat pulang. Setelah Sonji keluar, Garam melihat hadiah yang seharusnya dibawa oleh Sonji tertinggal, sehingga ia segera membawakannya. Tapi taksi yang ditumpangi oleh Sonji sudah lebih dulu melaju. Oleh sebab itu, Garam memutuskan pergi menyusulnya. Setelah tiba di lokasi, Sonji langsung masuk dan kumpul bersama dengan teman-temannya. Sedangkan Garam yang baru saja tiba, tak langsung menghampiri Sonji. Ia duduk di kursi lain sembari mendengarkan pembicaraan antara Sonji dengan teman-temannya. Mereka mulai bertanya kepada Sonji, kapan akan menikah, dan ingin tahu apa dia benar-benar punya pacar. Tapi Sonji menolak untuk bercerita, sebab ia merasa kalau belum saatnya ia memperkenalkan kekasihnya kepada teman-temannya itu. Sonji pun pamit ke toilet, dan salah satu temannya menyusul. Secara khusus temannya menyarankan, jika Sonji tidak ingin serius menikah dengan kekasihnya, maka lebih baik mereka putus. Tapi menurut Sonji, ia tidak mungkin bisa putus dengan wanita yang begitu baik kepadanya. Saat kembali dari toilet, Sonji kaget melihat Garam yang sudah duduk bersama teman-temannya. Garam ingin mengantarkan hadiah yang lupa dibawa oleh Sonji. Teman-temannya heran, kenapa Sonji tidak pernah memberitahu ataupun memperkenalkan pacar cantiknya kepada mereka. Tanpa merespon pertanyaan itu, Sonji segera mengajak Garam pergi. Garam merasa Sonji seolah malu punya pacar seperti dirinya yang tidak secantik wanita lain dan cuma karyawan biasa di toko kosmetik. Tapi Sonji tidak merasa seperti itu karena ia berniat memberitahu teman-temannya setelah mereka resmi menikah. Keinginan Sonji bukan tanpa dasar, melainkan ia justru ingin melindungi Garam dari gosip-gosip miring tentangnya. Sonji cuma tidak tahan jika ada orang yang bergosip di belakang tentang kekasihnya itu. Soal pekerjaan, Sonji selalu kagum kepada Garam yang berjuang mencari nafkah sendiri tanpa bantuan orang tua dan tidak pernah mengeluh tentang itu. Bahkan ia selalu bekerja keras, memperhatikan orang lain dan menghargai hal-hal kecil dalam hidupnya. Mendengar penjelasan Sonji telah membuat Garam sadar bahwa selama ini Sonji adalah orang yang selalu berusaha melindunginya dari dunia yang begitu kejam. Namun kenapa hatinya seakan tak bisa melihat kebaikan Sonji? Dari atap gedung, ada seseorang yang sejak tadi memperhatikan mereka, yang tak lain adalah X. Dia terlihat marah dan bahkan sampai membanting pintu. Garam berharap suatu hari Sonji mau memberitahukan semuanya
tentang dirinya yang masih belum ia ketahui. Tapi tiba-tiba saja, Sonji mendadak lemas, lalu terjatuh dan hilang kesadaran. Garam yang begitu panik terus memanggil-manggil nama Sonji sembari menangis. Garam segera membawa Sonji ke rumah sakit. Ia memandangi Sonji yang sedang ditangani oleh dokter dengan pandangan penuh khawatir. Syukurnya kesadaran Sonji berangsur pulih dan hasil tesnya juga terlihat baik. Dokter bilang kondisi ini bisa terjadi jika Sonji terlalu banyak bekerja dan saat sedang mengalami stres berat. Jadi Garam tak perlu terlalu khawatir. Ia pun pergi ke toilet untuk membasuh tangan, tapi tiba-tiba semua lampu koridor mati. Sesaat kemudian X datang menghampiri Garam dan berkata kalau ia sudah memperingatkan untuk putus dengan Sonji. Namun Garam sepertinya memilih untuk berbaikan. Pertemuan dengan X membuat Garam sadar bahwa yang dialaminya itu bukanlah mimpi dan mereka memang pernah bertemu sebelumnya. X cuma ingin mengingatkan bahwa Garam tak bisa lari begitu saja sebab mereka telah terikat kontrak. Ibaratnya semakin erat hubungan Garam dengan kekasihnya, maka Sonji selangkah lebih dekat dengan kematian. Garam cuma punya waktu tersisa 6 hari untuk memutuskan hubungan. Atau jika tidak, lain kali Sonji bisa saja mati. Ketika meninggalkan rumah sakit, secara kebetulan ada wanita yang memperhatikan mereka. Wanita itu ternyata adalah ibunya Garam. Dia terus mengikuti sampai menemukan tempat di mana Garam tinggal. Saat Sonji akan pergi kerja, tiba-tiba wanita itu langsung masuk ke dalam. Sonji yang melihat itu menanyakan tentang siapa wanita itu. Rupanya Garam belum pernah bercerita tentang orang tuanya, di mana ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan ibunya hidup terpisah darinya. Sonji memperkenalkan diri sebagai tunangannya Garam. Selama 10 tahun mereka terpisah, dan semua itu bermula saat ayahnya meninggal dunia. Garam yang masih merasa sedih setelah kehilangan ayahnya, malah dibuat kecewa oleh ibunya. Karena belum 6 bulan sejak ayahnya meninggal, ibunya sudah punya kekasih lain. Tak tahan jika harus tinggal bersama ibu yang seperti ini, akhirnya Garam memutuskan pergi tanpa memperdulikan ibunya yang berusaha mencegahnya pergi. Sekarang pun perasaan Garam masih sama. Ia berpikir ibunya itu mungkin punya maksud terselubung yang ingin mengganggu kehidupannya. Karena tidak diterima oleh putrinya, rupanya diam-diam ibunya pergi menemui Sonji untuk membicarakan suatu hal. Jadi malamnya sewaktu Garam pulang kerja, Sonji bilang kalau tadi ia bertemu ibunya Garam. Setelah Sonji bilang kalau ia meminjamkan uang kepada ibunya, mendadak Garam jadi emosi. Sonji pun berusaha menenangkan Garam. Tetapi saat ini, Garam cuma ingin menyelesaikan urusan dengan ibunya. Dengan ditemani Sonji, mereka pergi menuju pasar tempat ibunya Garam biasa berjualan. Seperti tujuan awal, Garam berusaha menjelaskan bahwa uang yang dipinjam dari Sonji itu didapatkan dengan bekerja keras setiap hari dari pagi hingga malam. Dan Sonji telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga demi menghasilkan uang itu tanpa menyia-nyiakan 1 sen pun untuk menabung. Bukannya Garam pelit, tapi ia masih mengingat seperti apa ibunya dulu. Garam yang sudah terlanjur kesal tak ingin membahas hal ini lagi, kemudian memutuskan pergi. Sebelum itu Garam tidak pernah sekalipun membicarakan tentang keluarganya. Itu sebabnya Sonji berpikir kalau orang tuanya Garam sudah tiada. Tapi di balik sikap keras kepalanya, Garam sebenarnya ingin ibunya tahu bagaimana perasaannya. Sementara di rumah, Garam menerima telepon dari Sonji yang ingin mengajaknya makan malam di luar. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan berdua. Tapi setelah menunggu, yang datang ternyata bukan Sonji, melainkan ibunya. Maksud kedatangan ibunya untuk meminta maaf kepada Garam. Dulu setelah kepergian Garam, hidup ibunya sungguh menyedihkan, di mana ia harus membayar hutang-hutang dari kekasih barunya. Ia merasa ditipu, dan pada akhirnya hubungan mereka harus berakhir. Sejak itu ia berjanji kepada diri sendiri, tidak akan meminta bantuan atau menyulitkan putrinya lagi. Namun karena begitu rindu, ia memutuskan pergi mencari Garam. Tetapi maksud dia menemui Sonji bukan untuk meminjam uang. Ibunya hanya penasaran dengan pria seperti apa yang akan dinikahi putrinya. Tapi Sonji sepertinya menyadari kalau ibunya Garam sedang kesulitan keuangan, sehingga Sonji sendiri yang menawarkan bantuan dan ibunya tidak mampu untuk menolak bantuan tersebut. Ibunya hanya tak ingin menyulitkan hidup Garam lagi dan merasa menyesal atas semua yang terjadi. Setidaknya ia merasa lega putrinya bertemu dengan pria yang baik seperti Sonji. Garam lalu mengantar ibunya sampai ke depan stasiun dan mendoakan agar ibunya tetap sehat. Hari yang tersisa tinggal 4 hari lagi. Untuk kesekian kalinya, X kembali menghampiri Garam. Kesempatan itu digunakan Garam untuk bertanya, dari sekian banyak orang kenapa harus dia yang menerima ujian seperti ini.
dan X menjawab bahwa selalu ada alasan di balik semua peristiwa. Orang yang pertama diingat oleh Garam adalah mantan pacar Sonji yang merupakan seorang pelukis. Secara khusus, ia datang ke acara pameran Solo untuk menemui pelukis wanita bernama Hee-jung. Dulu sebelum Garam dan Sonji berpacaran, Sonji sering datang ke tempat kerja Garam untuk mencari kekasihnya Hee-jung, yang dulu pernah bekerja di sana, kemudian tiba-tiba pergi ke luar negeri untuk belajar. Karena sering datang, perlahan hubungan antara Garam dan Sonji semakin dekat. Namun suatu hari, Hee-jung kembali ke Korea lalu datang ke tempat kerja lamanya. Orang yang pertama ia temui adalah Garam, dan di sana ia menitipkan kartu namanya untuk diberikan kepada Sonji. Tetapi Garam yang sudah mulai menyukai Sonji tak bisa memberikan kartu nama bertuliskan pesan, "Aku merindukanmu." Apalagi setelah Sonji tahu bahwa Hee-jung kembali ke Korea, ia sama sekali tak ingin bertemu dan berniat melupakan Hee-jung. Ternyata perasaan Sonji kepada Garam lebih kuat dibanding perasaannya terhadap Hee-jung. Sejak itulah mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Lalu apa alasan Garam menemui Hee-jung? Yaitu karena ia selalu merasa tidak tenang, seperti telah merebut posisi Hee-jung. Terlebih hubungan antara Hee-jung dan Sonji tidak berakhir secara baik-baik. Oleh sebab itu, ia berharap kali ini Hee-jung mau menemui Sonji. Malamnya, Garam mengajak Sonji ke kafe tempat mereka jadian. Di sana Sonji terkejut saat melihat Hee-jung yang sudah menunggu, dan ia pun menanyakan apa alasan Garam mengundangnya. Garam tahu bahwa Hee-jung adalah cinta pertama Sonji. Jadi ia berpikir bahwa dulu dialah yang menjadi penghalang hubungan mereka berdua. Dengan alasan tak ingin menderita lagi, Garam ingin putus dari Sonji. Karena sejak awal mereka memang tidak ditakdirkan bersama, kemudian beranjak pergi dari kafe. Awalnya Sonji ingin menyusul Garam, tetapi Hee-jung justru menahannya. Hee-jung cukup berharap hubungan mereka akan kembali seperti dulu. Tetapi Sonji menganggap itu tidak mungkin. Sebab ia tidak akan menunggu wanita yang tak pernah menelponnya setahun lamanya. Jadi ia tahu hubungan mereka sudah berakhir. Ternyata diam-diam Sonji sudah melihat kartu nama berisi pesan milik Hee-jung yang sempat dibuang oleh Garam di tong sampah. Namun ia sudah tak punya perasaan apa-apa lagi terhadap Hee-jung. Dan hingga kini pun perasaan itu tak pernah berubah. Semua yang dikatakan oleh Sonji di malam itu, Hee-jung sampaikan juga kepada Garam. Ini artinya rencananya untuk putus telah gagal. Dan Sonji masih tetap mencintainya. Sementara Garam setiap kali memandangi jendela kamarnya, ia selalu teringat kepada Sonji. Meski tidak mungkin lagi, dalam lubuk hatinya, Garam sebenarnya tidak ingin putus dan masih berharap mereka tetap bisa menjadi sepasang kekasih. X pun bilang kalau itu semua pilihan Garam. Manusia selalu menyesal saat sudah terlambat. Tak lama kemudian Sonji pulang. Ia memohon agar Garam tidak pergi karena kekasihnya itu begitu berharga. Sonji tidak mengerti bagaimana mereka bisa putus jika saling mencintai dan mereka sudah melalui banyak hal yang lebih buruk. Tapi Garam menegaskan kalau dia tidak terlalu mencintai Sonji untuk bisa bertahan dengan dirinya yang begitu menyedihkan. Jika sudah berkata seperti itu, Sonji tidak tahu harus berbuat apa lagi. Segala perkataan yang diucapkan Garam sangat melukai perasaan Sonji begitu dalam. Sama juga dengan yang dirasakan Garam. Di luar ia juga menangis dan sangat membenci dirinya setelah mengucapkan perkataan kejam kepada pria yang sebenarnya sangat ia cintai. Di suatu tempat, X sedang memandangi kontrak milik Garam. Lalu tiba-tiba diambil oleh malaikat maut lain yang bernama Y. Setelah membaca kontrak itu, Y menilai kalau X telah melakukan sesuatu yang terlarang. Ia dianggap selalu saja menimbulkan masalah dengan berempati kepada manusia seolah mempermainkan takdir mereka. Rupanya ada suatu kejadian di masa lalu yang menyebabkan X ingin menghancurkan hubungan cinta di antara manusia. Sementara itu, Garam sedang berada di makam ayahnya. Ia merindukan ayahnya dan memikirkan bagaimana kehidupan ayahnya di alam sana, apakah dipenuhi dengan hal-hal bahagia sepanjang waktu. Garam merasa hidupnya tinggal sebentar lagi dan ia akan kembali bertemu ayahnya di alam sana. Saat akan pergi, Garam berpapasan dengan X yang mengingatkan kalau waktu hidupnya tinggal 2 hari lagi. Ia mungkin akan pergi dengan meninggalkan banyak kenangan dan juga penyesalan. Tetapi setidaknya Garam bisa tenang setelah menyelamatkan hidup Sonji. Menurut X, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Karena hingga saat ini pun, Sonji masih menunggu dan mengharapkan Garam kembali. Jika Sonji tidak menyerah pada perasaannya itu, maka dia akan tetap kehilangan nyawanya kali ini. Setelah mengetahui di mana tempat tinggal Garam, Sonji menunggunya hingga pulang. Sonji sangat mengkhawatirkan keadaan Garam dengan bertanya apakah dia sudah makan dan apakah dia bisa tidur dengan nyenyak.
Sonji hanya tak ingin jika Garam sampai jatuh sakit. Sonji lalu memegang tangannya, tetapi Garam malah menghempaskannya. Ia berkata kalau tidak ada masa depan dengan hubungan mereka, jadi Sonji tidak perlu mencari atau mengkhawatirkannya lagi. Sonji cuma terdiam memandangi Garam yang pergi menjauh darinya. Ia mengingat momen di masa lalu, di mana ia jarang memperhatikan Garam yang mungkin telah melukai perasaan kekasihnya itu. Sonji pun berniat untuk pulang, tapi di perjalanan ada seseorang yang menabraknya, yang rupanya itu adalah Y, yaitu malaikat maut sekaligus rekan dari X. Secara tiba-tiba waktu terhenti, dan Sonji berpindah ke lorong yang sama dengan Garam di waktu kematiannya. Ada tanda panah yang menunjukkan tempat yang harus Sonji tuju. Di dalam sebuah ruangan, ia menemukan berkas laporan tentang takdir pribadi Garam yang tertulis secara rinci mengenai perkiraan waktu kematian. Selain itu, ada juga berkas takdir milik Sonji, lengkap dengan perkiraan waktu kematian. Namun itu semua berlaku jika persyaratan kontrak terpenuhi. Sonji masih belum paham dengan kontrak yang dimaksud. Dan beberapa saat kemudian X masuk ke dalam ruangannya. Sonji pun menanyakan siapa X sebenarnya dan kontrak apa yang ditandatangani oleh Garam. Tapi X tidak mau menjawab, sebab ia tidak berkewajiban memberitahu Sonji dan tidak seharusnya dia berada di sini. Dengan memegang tangan Sonji, X kemudian menjengkram dan mendorongnya hingga terhempas ke belakang. Seketika waktu dan tempat kembali seperti semula. Sonji yang membuka mata, mendapati dirinya telah berada di rumah sakit. Awalnya ia mengira ini mimpi, namun setelah melihat luka gores di tangannya, Sonji mengingat ia mendapat luka itu akibat tergores lembar kertas takdir. Jadi semua peristiwa itu benar-benar dialaminya. Sonji merasa ia harus pergi menemui Garam. Dari atas gedung, X hanya memandangi Sonji yang berlari keluar. Ia memperingatkan Y untuk tidak ikut campur dengan urusannya lagi. Tapi Y menolak karena ia tidak dapat tinggal diam melihat temannya tersesat. Jadi ia merasa harus membimbing X kembali ke jalan yang benar. Menurut Y, seharusnya Garam belum ditakdirkan mati. Hanya saja takdirnya jatuh ke tangan malaikat yang salah. Kejadian ini mirip dengan kehidupan X sebelumnya, yaitu menyelamatkan orang terkasih dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan mengenai kontrak itu tidaklah sah. Namun X tetap bersikeras akan melaksanakan kontrak itu, terlepas dari bagaimana nasibnya nanti. Sebab Garam telah menandatangani kontrak. Sementara Sonji, ia berusaha mencari keberadaan Garam, tapi belum dapat menemukannya. Sekilas Sonji mengingat kapan sikap Garam berubah aneh dari biasanya, yaitu tepatnya di hari ia memecahkan gelas. Lalu ia mengingat tentang kontrak dan juga berkas kematian milik mereka berdua. Dari sinilah Sonji yakin, itu pasti alasan kenapa Garam ingin putus darinya. Setelah melihat tanggal, ia cuma punya waktu kurang dari sehari lagi untuk merubah takdir. Ketika akan pergi, ia kembali dihampiri oleh X. Ia bertanya kenapa Sonji ingin mencari Garam, padahal hubungan mereka telah berakhir. Sonji sama sekali tak menyangkal kalau itu memang kesalahannya. Garam terlalu baik untuk Sonji. Itu sebabnya ia tidak akan pernah membiarkan Garam mati untuknya. X mungkin senang bermain-main dengan takdir kehidupan manusia, tapi tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya. Di tempat lain, Garam berjalan sambil memikirkan Sonji. Ia merasa bersalah tidak bisa lebih lama berada di samping Sonji untuk lebih memahami dan tidak menyakiti perasaannya lagi. Garam sadar kalau waktunya sudah hampir habis. Jika Sonji tidak berhenti mengharapkannya, maka Garam harus mengakhiri hidup. Ketika mobil hampir menabraknya, dari arah belakang tiba-tiba saja Sonji datang kemudian memeluk Garam. Wanita itu kaget kenapa Sonji bisa tahu dia berada di sana dan langsung mendorong pria itu. Tak disangka mendadak Sonji bilang jika Garam sungguh ingin mereka putus, maka ia akan menurutinya. Tapi ia meminta agar Garam mau meluangkan 1 hari saja untuknya. Keesokan hari, Garam berjalan menuju halte bus dan kembali bertemu dengan X. Dan X bertanya apakah Garam akan berubah pikiran. Tapi Garam sudah yakin dengan keputusannya. Jika begitu, X cuma bisa berharap mereka dapat bersenang-senang dan ia akan datang kembali di waktu kematian, yaitu pukul 16:50. Sonji yang datang membawakan bunga untuk Garam. Di hari ini mereka harus bersenang-senang, tanpa perlu bersedih hanya karena ini hari terakhir mereka. Garam menerima bunga dari Sonji dan mengucap terima kasih. Rencananya mereka akan melakukan semua hal yang belum sempat mereka lakukan, seperti pergi makan yang enak dan mengunjungi tempat yang bagus. Sambil menggandeng tangan Garam, Sonji membawanya untuk berjalan-jalan. Mereka tidak punya cukup waktu untuk tenggelam dalam kesedihan dan menangis. Momen ini terlalu berharga untuk dilewatkan.
Mungkin waktu yang diberikan kepada mereka terlalu singkat untuk mengabadikan setiap momen bersama. Tapi setidaknya ia masih diberi kesempatan melihat senyuman kekasihnya untuk yang terakhir kali. Sonji kemudian membawa Garam ke sebuah kafe. Namun Garam sempat berhenti melangkah, sebab kafe itu merupakan kafe yang sama dengan yang pernah mereka kunjungi, yaitu sebelum mereka mengalami kecelakaan. Setelah berada di dalam, Sonji bertanya, jika mereka putus dan melupakan hubungan, akankah suatu hari nanti keadaan mereka baik-baik saja? Garam pun menjawab, tentu kenangan tidak bertahan selamanya. Jadi ia yakin mereka akan baik-baik saja. Bahkan jika itu sangat menyakitkan, pada akhirnya mereka akan saling melupakan karena perlahan waktu dapat menyembuhkan semua luka. Kemudian Sonji bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka diberi kesempatan memutar waktu kembali sepekan yang lalu? Apakah mereka masih akan putus? Tapi menurut Garam, ia tidak akan berubah pikiran karena sudah terlambat untuk mengembalikan waktu. Setelah melihat jam di ponselnya, Sonji meminta Garam menunggu sebentar karena ia ingin memberikan hadiah untuk terakhir kalinya kepada Garam. Sonji keluar dari kafe, lalu menelpon seseorang untuk menyuruhnya datang ke kafe tersebut. Beberapa waktu kemudian, Hee-jung masuk ke dalam kafe dan langsung menghampiri Garam. Ia mengeluarkan sebuah kotak dari dalam tas yang ia bawa, lalu bilang kalau Sonji yang memintanya memberikan kotak itu kepada Garam. Kotak itu berisi buku-buku panduan tentang penata rias. Hee-jung penasaran apakah Sonji berencana pergi, sebab baru kali ini dia meminta tolong seolah-olah akan pergi ke tempat yang jauh. Garam jadi mengingat percakapannya dengan Sonji yang berharap bisa memutar waktu kembali seminggu sebelumnya. Ia lalu melihat jam yang ada di ponselnya menunjukkan pukul 16:18 menit. Tapi ketika ia melihat jam di kafe, alangkah syoknya Garam. Karena jam yang ada di kafe tersebut menunjukkan pukul 16:48 menit. Kenapa waktunya bisa berbeda 30 menit? Yaitu karena Sonji sengaja merubah settingan jam pada ponsel Garam sewaktu dia pergi ke toilet. Setelah menyadari rencana Sonji, Garam segera berlari keluar dari kafe. Ia melihat Sonji telah berdiri di tepi jalan, kemudian memanggilnya. Sonji hanya menoleh pelan dengan berharap Garam bisa bahagia seperti yang pernah diucapkannya. Tanpa menghentikan langkah, Sonji tetap menyeberang hingga ke tengah jalan. Dari arah berlawanan, sebuah truk yang melaju kencang menabrak Sonji, yaitu tepat di jam 16:50 menit. Peristiwa itu tidak seperti yang ia bayangkan. Garam sangat syok sampai terduduk lemas, melihat Sonji yang tergeletak di tengah jalan, bersimbah darah, dan perlahan mulai kehilangan kesadaran. Garam segera membawa Sonji ke rumah sakit dan langsung masuk ke ruang operasi untuk ditangani oleh dokter. Garam menunggunya di luar dengan air mata yang tak hentinya menetes. Beberapa saat kemudian, X datang menghampiri Garam sambil bertepuk tangan. Dengan begini, kontrak mereka berakhir dan memberi selamat kepada Garam karena telah berhasil melewati ujian. Mulai sekarang, Garam dapat menjalani hidup yang lebih baik dan semua itu berkat pengorbanan Sonji. Jadi di malam pertemuannya dengan X, Sonji meminta diberi kesempatan untuk merubah kontrak kematian Garam dan ia rela melakukan apa saja asalkan Garam bisa tetap hidup. Ini sama seperti yang pernah dilakukan Garam sebelumnya. X akan mengabulkan permintaan itu jika Sonji mau bersedia mengorbankan nyawanya di waktu yang sama. Semua itu kembali kepada pilihan Sonji dan dia lebih memilih menyelamatkan Garam. Setelah proses operasi selesai, dokter menjelaskan kalau nyawa Sonji masih bisa terselamatkan. Tapi karena kepala Sonji mengalami benturan yang begitu keras, dia mengalami kerusakan otak yang parah dan dalam kasus terburuk dia bisa mati otak. Setelah mendengar ucapan dokter itu, Garam yang sangat syok tiba-tiba jatuh pingsan. Saat terbangun, sudah ada Hee-jung di sebelahnya. Hee-jung berpikir kemungkinan Sonji sudah tahu ini akan terjadi. Melihat kondisi Sonji yang sedang koma, Garam kembali menangis. Ia meminta maaf, akibat kesalahannya Sonji harus menderita seperti ini. Sementara di tempat lain, X tampak senang karena rencananya berhasil. Kalau saja Wei tidak ikut campur, mungkin Sonji akan baik-baik saja. Entah kenapa X memang ingin kedua pasangan itu sengsara. Sekarang giliran Wei yang balik bertanya, bagaimana jika kedua pasangan itu membuktikan kalau pemikiran X itu salah? Tapi X yakin kesetiaan manusia itu sangatlah mustahil. Menurutnya Garam akan segera menemukan pasangan baru untuk mengisi kekosongan. Atau mungkin dia akan membenci dirinya kemudian mengakhiri hidup. Namun Wei tidak sependapat. Terkadang ada manusia yang lari dari kemalangan yang tidak bisa mereka atasi.
Tapi di luar sana, ada banyak juga manusia yang mampu mengatasinya. Mereka menjadi lebih kuat jika itu melibatkan orang yang mereka cintai. Wei menganggap alasan X melakukan ini semua karena tidak mau mengakui sedikit pun peluang cinta yang dimiliki manusia. Dia harus berhenti mengacaukan hidup manusia dan harus menerima hukuman. Sementara itu, Garam membuka dan membaca surat terakhir dari Sonji yang berharap setelah ini segalanya akan baik-baik saja. Sejak Garam hadir di dalam hidupnya, Sonji mulai menemukan semangat dan harapan untuk hidup. Ia pasti akan merindukan semua makanan yang mereka bagi bersama dan semua pembicaraan sederhana yang biasa mereka ucapkan. Oleh sebab itu, Sonji berharap Garam mau tetap menjalani hidup dengan baik demi nyawa yang telah ia lindungi. 3 bulan kemudian, kondisi Sonji masih terbaring koma. Sedangkan Garam, ia tetap setia merawat Sonji dengan penuh kesabaran. Ia merasa akhir-akhir ini, kondisi Sonji menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Di luar, X tiba-tiba datang menghampiri. Ia ingin tahu kenapa Garam sama sekali tak terlihat sedih. Ia mengira Garam akan menyesal karena tidak bahagia dan dipenuhi rasa bersalah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sambil tersenyum, Garam menjawab kalau terlalu sia-sia dan bodoh baginya membuang waktu seperti itu. Ia memastikan tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Garam kemudian pergi meninggalkan X yang masih terdiam memandanginya. Malam itu, Garam mencium pipi Sonji dan berkata kalau ia lebih mencintainya hari ini. Seperti biasa, ia tertidur di samping Sonji hingga pagi pun tiba. Sejak pembicaraan terakhir dengan Garam, X mulai memikirkan apa selama ini ia telah salah menilai manusia. Ia melepaskan cincin yang melingkar di jarinya, kemudian bersamaan dengan kertas kontrak, ia membuangnya ke dalam tong sampah, yang seketika membakar kertas itu. Ini berarti kontrak yang dibuat oleh X dengan Sonji tidak berlaku lagi. Di rumah sakit, tangan Sonji mulai bergerak dan memegang tangan Garam yang berada di atas tubuhnya. Menyadari hal tersebut, Garam yang terbangun melihat Sonji yang masih memejamkan matanya. Ia berniat keluar tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara Sonji yang tiba-tiba memanggil namanya. Setelah menoleh, ia melihat Sonji yang kini telah kembali sadar. Penantiannya selama ini tidaklah sia-sia karena di alam bawah sadarnya, Sonji dapat merasakan kehadiran Garam yang selalu menemaninya. Sembari menangis haru, Garam memeluk Sonji dengan penuh perasaan rindu. Tak lama Sonji diizinkan pulang dan hubungan mereka kembali seperti sedia kala. Sejak peristiwa itu, mereka sudah bisa saling memahami dan menerima satu sama lain. Tentu saja, mereka terkadang melupakan janji saat sudah terbiasa dengan masa-masa damai. Mereka tertawa, bertengkar, menangis dan berbaikan seperti sebelumnya. Bahkan terkadang mereka pun merasa bosan. Begitulah mereka menghabiskan hari-hari bersama. Mereka sering lupa bahwa waktu itu terbatas dan suatu saat hidup mereka akan berakhir. Tapi mereka tidak boleh menyia-nyiakan apapun. Karena itu mereka selalu mensyukuri hidup yang diberikan setiap harinya. Mungkin akan tiba saatnya mereka harus berpisah, tapi daripada memikirkan hal yang belum pasti terjadi, mereka akan saling mencintai di hari ini dan di setiap momen lainnya dengan sepenuh hati. Seolah-olah ini akan bertahan selamanya. Cinta yang dibangun atas pengorbanan seseorang ibarat seperti istana pasir yang bisa hancur kapan saja. Namun semua itu bergantung kepada pilihanmu yang akan menentukan bagaimana takdirmu nanti. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.